Hanya sedikit wisatawan yang menyadari bahwa gambaran modern Malaysia menyembunyikan warisan suku-suku yang dulu terkenal suka memenggal kepala musuh. Komunitas di mana perempuan pernah mempunyai banyak suami, pengembara laut yang menjadikan lautan terbuka sebagai rumah mereka, dan pemberontakan yang hampir menghancurkan negara ini. Selain lanskapnya yang bergambar kartu pos, Malaysia adalah negara yang sangat kontras dengan gedung pencakar langit yang berkilauan berdiri berdampingan dengan masa lalu yang penuh gejolak, jalanan yang ramai, kekayaan yang semakin meningkat, kesenjangan dan tradisi budaya yang seringkali bertentangan dengan apa yang para pengunjung anggap mereka ketahui. Pemburu kepala Kalimantan dan masyarakat laut Malaysia. Di Malaysia, beberapa komunitas mempunyai tradisi yang sulit dipercaya ketika orang pertama kali mendengarnya. Di antara yang paling terkenal adalah suku Iban dari Kalimantan yang dulunya terkenal dengan budaya prajurit dan praktik ritual pengayaan. Namun, bagi suku Iban, pertarungan kepala tidak pernah dilihat sebagai bentuk peperangan yang sederhana. Sebaliknya, itu memiliki makna spiritual yang mendalam karena melambangkan keberanian, kehormatan, dan perlindungan komunitas mereka. Pada zaman dahulu, mereka percaya bahwa memenggal kepala musuh dapat membawa keberuntungan dan melindungi manusia dari roh jahat. Terlepas dari mitos populer, suku Iban tidak pernah melakukan kanibalisme. Kepala yang diawetkan merupakan simbol kemenangan dan kepentingan spiritual, bukan sumber makanan. Meskipun praktik prosesi kepala sudah lama hilang, tradisi seperti enggau dan perayaan seperti festival gawai tetap menjadi bagian penting dari budaya Iban saat ini. Meskipun suku Iban mempunyai ikatan yang erat dengan hutan di Kalimantan, suku baja laut tidak dapat dipisahkan dari laut. Mereka kebanyakan tinggal di rumah perahu, di perahu kecil, di sepanjang pantai Malaysia dan Filipina. Bahkan tanpa peralatan menyelam modern, banyak yang bisa menyelam hingga hampir 20 meter di bawah permukaan untuk memancing dan mengumpulkan kerang. Karena cara hidup mereka yang unik, mereka dikenal luas sebagai masyarakat laut selama abad ke-20 dan ke-18. Beberapa kelompok bajak laut mendapatkan reputasi sebagai bajak laut yang ditakuti di sepanjang jalur perdagangan maritim Asia Tenggara, dengan melancarkan serangan mendadak yang membuat para pedagang yang melewati daerah tersebut ketakutan. Saat ini, pembajakan tidak lagi menjadi bagian dari identitas mereka, namun mereka tetap mempertahankan cara hidup unik mereka di tepi laut. Bagi bajak laut tidak hanya menjadi sumber pendapatan. Ini adalah dan selalu menjadi rumah Anda yang sebenarnya. Mengapa sebagian perempuan Malaysia mempunyai banyak suami? Salah satu tradisi paling mengejutkan yang ditemukan di Kalimantan adalah bahwa komunitas adat tertentu memberikan peran keluarga yang sangat berbeda kepada perempuan daripada yang diharapkan oleh kebanyakan orang luar. Di antara kelompok-kelompok ini, suku Nyak dari masyarakat Diasi yang lebih luas mempraktikkan suatu bentuk poliandri di mana seorang perempuan dapat menikah dengan banyak suami, biasanya 3 atau 4 suami. Pengaturan ini muncul karena kebutuhan ekonomi dan keinginan untuk menjaga keutuhan harta benda keluarga. Di dalam rumah, setiap suami mempunyai hak yang sama dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga yang paling penting. Meski begitu, perempuan tetap menjadi pusat kehidupan keluarga, mengawasi harta benda, membesarkan anak, dan mengurus rumah tangga. Berbeda dengan masyarakat tradisional pada umumnya, wewenang dalam rumah tangga tidak sepenuhnya dikendalikan oleh laki-laki. Detail lain yang sering mengejutkan pengunjung adalah sang istri memutuskan dengan suami mana ia akan berbagi kamar setiap malam. Meski begitu, kesepakatan tersebut dibuat atas kesepakatan bersama dan bukan sekedar preferensi pribadi. Keputusan mengenai anak, tanggung jawab rumah tangga, dan pengelolaan keluarga dibahas secara kolektif untuk menjaga keharmonisan di antara semua orang yang hidup bersama. Yang terpenting, tradisi ini ada untuk melindungi tanah dan properti keluarga. Hasilnya, memiliki banyak suami membantu menjaga aset keluarga tetap utuh dibandingkan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil setelah orang tuanya meninggal. Meskipun kebiasaan ini sebagian besar telah hilang saat ini, namun tetap memberikan informasi berharga tentang masa lalu. Di beberapa komunitas terpencil, pernikahan tidak selalu didasarkan pada cinta. Dalam banyak kasus,
Hal ini juga berfungsi sebagai cara praktis untuk menjaga stabilitas keluarga dan melindungi generasi mendatang. Ketika kerusuhan hampir menghancurkan Malaysia, ada suatu masa ketika sebuah pemilu membawa Malaysia ke ambang krisis nasional. Hanya beberapa hari setelah pemilihan umum tanggal 13 Mei 1969, Kuala Lumpur tiba-tiba menjadi pusat konflik etnis yang penuh kekerasan. Segera setelah itu, warga Malays dan Tionghoa Melayu turun ke jalan secara massal ketika ketegangan dengan cepat meningkat menjadi kekerasan. Hanya dalam beberapa hari, lebih dari 190 orang kehilangan nyawa, sementara ribuan rumah dan tempat usaha terbakar. Tentara memasuki ibu kota untuk memulihkan ketertiban dan seluruh lingkungan ditutup sebagai zona perang. Sebagai tanggapan, pemerintah mengumumkan keadaan darurat dan menangguhkan parlimen, sehingga Malaysia tidak memiliki demokrasi yang berfungsi penuh selama hampir 2 tahun. Namun tragedi ini tidak dimulai dalam 1 hari. Akarnya dapat ditelusuri kembali ke struktur sosial yang terbentuk pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Saat itu, sebagian besar orang Melayu tinggal di pedesaan dan umumnya berpenghasilan rendah, sementara orang Melayu keturunan Tionghoa terkonsentrasi di kota dan menguasai sebagian besar perdagangan negara. Orang India sebagian besar bekerja di perkebunan karet dan proyek infrastruktur. Setelah kemerdekaan, orang Melayu memegang kepemimpinan politik, namun sebagian besar pengaruh ekonomi negara tersebut tetap berada di tangan Tiongkok. Ketidakseimbangan ini memicu kebencian, kecemburuan dan ketakutan akan tertinggal. Menyusul kerusuhan tersebut, Malaysia memperkenalkan kebijakan ekonomi baru yang memprioritaskan warga Malaysia dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan bisnis. Kebijakan ini membantu mengurangi kemiskinan dalam komunitas Melayu, menciptakan pertumbuhan kelas menengah pribumi, dan mengubah cara distribusi peluang dan sumber daya di seluruh negeri. Sebelumnya, antara tahun 1948 dan 1960, Malaysia telah mengalami konflik bersenjata antara gerilyawan komunis dan pemerintah kolonial Inggris. Karena sejarah tersebut, stabilitas sosial di Malaysia lebih dari sekedar slogan. Ini sebuah pelajaran. Negara membayar dengan darah. Kuala Lumpur. Dari pemukiman timah hingga kota besar modern, alih-alih dimulai dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi atau kawasan keuangan besar, Kuala Lumpur dimulai sebagai pemukiman pertambangan timah kecil di antara 2 sungai pada akhir abad ke-19. Dari awal yang sederhana, Kuala Lumpur terus berkembang menjadi salah satu kota paling dinamis di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1857 oleh penambang Tiongkok yang datang untuk mengekstraksi timah. Setelah kemerdekaan Malaysia pada tahun 1957, pertumbuhan kota ini meningkat pesat. Saat itu, jumlah penduduknya hanya sekitar 300,000 jiwa, sebagian besar terdiri dari suku Melayu dan Tionghoa. Tempat yang dulunya merupakan pemukiman pertambangan berlumpur secara bertahap menjadi jantung budaya, keuangan dan politik negara. Saat ini, lebih dari 2 juta orang tinggal di kota itu sendiri, sementara wilayah metropolitan di sekitarnya dihuni oleh sekitar 2.5 juta penduduk. Saat ini, Menara Kembar Petronas, yang pernah menjadi gedung tertinggi di dunia, bersama dengan Menara KL, berdiri sebagai simbol abadi Malaysia modern. Namun, di bawah cakrawala yang mengesankan, pasar tradisional, kedai makan larut malam, dan lingkungan multicultural terus mendefinisikan karakter unik kota ini. Kuala Lumpur juga telah mengembangkan jaringan transportasi yang luas, termasuk sistem kereta ringan dan metro di Montreal. Terutama setelah pembukaan jalur kereta api ke Bandara Internasional Kuala Lumpur pada tahun 1998. Pada tahun 2023, produk domestik bruto kota tersebut telah mencapai sekitar US$80 miliar. Kuala Lumpur terkenal tidak hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi juga karena kekayaan perpaduan budaya Melayu, China, dan India yang tercermin dalam hidangan favorit seperti nasi laka dan roti canai. Meskipun memiliki cakrawala yang modern, kota ini tidak pernah kehilangan identitas khas Malaysia, transformasi energi hijau Malaysia. Daripada hanya mengandalkan masa depannya pada minyak dan gas alam, Malaysia secara bertahap memformulasi ulang strategi energinya dengan berinvestasi lebih banyak pada teknologi terbarukan dan energi surya menjadi salah satu prioritas utamanya. Transisi ini sangat penting karena perekonomian negara ini masih sangat bergantung pada industri energi tradisional. Kemajuan sudah mulai terlihat.
Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Air Malaysia menunjukkan bahwa energi terbarukan telah meningkat dari hanya 1.2% dari total kapasitas terpasang di negara tersebut pada tahun 2010 menjadi lebih dari 20% pada tahun 2022. Melalui rencana induk teknologi ramah lingkungan, pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan proporsi tersebut menjadi 31% pada tahun 2025. Dengan projek fotovoltaik tenaga surya yang berjumlah sekitar 1.3 miliar watt menjadi salah satu contoh paling jelas dari komitmen itu. Bahkan ketika negara ini memperluas sumber energi yang lebih ramah lingkungan, Malaysia terus memproduksi sekitar 600,000 barrel minyak per hari, sehingga menjadikan negara ini tetap menjadi pemasok energi utama di Asia Tenggara. Pada saat yang sama, metode produksi yang lebih bersih, penangkapan metana, dan teknologi rendah emisi juga diperkenalkan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Alih-alih mengabaikan sumber daya yang dimilikinya, Malaysia malah menggunakan kekayaan energi yang dimilikinya untuk membantu membangun perekonomian yang lebih ramah lingkungan di masa depan. Sementara itu, teknologi juga menjadi pendorong pertumbuhan besar lainnya yang didorong oleh perusahaan seperti Axiata Petronas dan Sunway. Pada tahun 2021, negara ini mengekspor produk teknologi senilai lebih dari 23 miliar dolar AS, terutama elektronik dan perangkat lunak. Berkat investasi pada kecerdasan buatan, data besar, dan kemitraan dengan Jepang dan Korea Selatan, Malaysia secara progresif berkembang dari pusat manufaktur menjadi pusat teknologi tinggi regional. Krisis perdagangan manusia yang tersembunyi di Malaysia, di luar cakrawala perkotaan modern di negara ini, ada kenyataan lain yang hampir tidak terlihat oleh banyak pengunjung jangka pendek: imigrasi ilegal. Eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia terus mempengaruhi beberapa wilayah di Malaysia, khususnya wilayah perbatasan, komunitas pesisir dan industri yang sangat bergantung pada tenaga kerja murah. Banyak pekerja migran dari Indonesia, Bangladesh, Nepal dan Filipina bekerja di bidang konstruksi, pertanian, manufaktur dan jasa rumah tangga. Beberapa di antara mereka ditipu oleh perantara tenaga kerja sebelum akhirnya dipaksa menerima upah rendah, kondisi hidup yang buruk, dan jam kerja yang sangat melelahkan tanpa hari libur reguler. Yang lain paspor atau kartu identitasnya disita, sehingga hampir tidak ada peluang bagi mereka untuk melarikan diri. Menurut data dari Organisasi Buruh Internasional yang dikutip dalam teks asli, Malaysia memiliki sekitar 4.9 juta pekerja migran, sebagian besar dari mereka tidak memiliki dokumentasi hukum. Negara bagian Sabah dan Sarawak menghadapi tantangan yang sangat kompleks, termasuk kehadiran sekitar 100,000 pekerja tidak berdokumen, yang banyak di antaranya lebih rentan terhadap eksploitasi oleh jaringan kriminal. Menurut angka resmi dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia, terdapat sekitar 3 juta pekerja migran terdokumentasi di seluruh negeri. Namun, populasi yang tidak memiliki dokumen bisa mencapai 1.5 juta, mewakili hampir 30% angkatan kerja migran. Meskipun pihak berwenang telah melakukan deportasi dan memperkuat upaya melawan jaringan perdagangan manusia, permasalahannya belum hilang. Pada akhirnya, ketika perekonomian bergantung pada tenaga kerja murah, seringkali kelompok yang paling rentanlah yang menanggung akibatnya. Animasi Malaysia menjangkau pemirsa di seluruh Asia. Meskipun Malaysia biasanya bukan negara pertama yang terlintas dalam pikiran ketika berbicara tentang animasi, Malaysia telah menciptakan judul-judul animasi dengan kesuksesan internasional yang luar biasa. Selain sekedar hiburan, industri film dan animasi di tanah air telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Pencapaian itu tercermin dari angka-angkanya. Menurut Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sektor kreatif yang mencakup film dan animasi menyumbang sekitar 2.2% terhadap produk domestik bruto negara tersebut pada tahun 2020. Di antara banyak produksinya, Upin dan Epin telah menjadi film animasi paling terkenal di Malaysia. Setelah ditayangkan perdana pada tahun 2007, serial ini dengan cepat menjadi salah satu animasi hits terbesar di Malaysia, menarik lebih dari 13 juta pemirsa, ditambah jutaan lainnya di YouTube. Meskipun awalnya dibuat untuk anak-anak, film ini juga mendapatkan pengikut setia di kalangan penonton Malaysia di seluruh Asia Tenggara. Agent Ali menjadi sukses besar berkat gayanya yang modern dan penuh aksi. Alih-alih berfokus pada komedi sehari-hari,
Ceritanya mengikuti seorang pemuda yang menjadi agen rahasia, menggabungkan aksi seru dengan plot yang lebih dalam dan menarik. Menurut sumber aslinya, film Agent Ali meraup lebih dari 20 juta ringgit Malaysia atau sekitar 4.8 juta dolar AS di box office international. Pertumbuhan studio seperti Les Kopek Production yang berkelanjutan menunjukkan bahwa animasi Malaysia telah berkembang jauh melampaui pasar domestiknya. Saat ini, produksi tersebut telah menjangkau penonton di Indonesia, Singapura, dan bahkan Timur Tengah. Melalui kisah-kisah ini, Malaysia berbagi budaya, bahasa, dan kehidupan sehari-harinya dengan dunia, menggunakan animasi sebagai bentuk pengaruh budaya yang halus namun kuat. Kekayaan Malaysia tidak menjangkau semua orang secara merata. Di balik kesuksesan ekonomi Malaysia, terdapat kenyataan yang lebih kompleks. Meskipun negara ini terus berkembang, manfaat kemajuan tersebut masih belum merata di kalangan penduduknya. Perekonomian nasional memberikan gambaran yang mengesankan, dengan produk domestik bruto mencapai sekitar US$400 miliar pada tahun 2023, dan pendapatan rata-rata mendekati US$12,000 per orang. Meski begitu, angka-angka tersebut hanya menceritakan sebagian dari cerita. Data Bank Dunia menyebutkan tingkat kemiskinan sebesar 5.6%, menunjukkan bahwa kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan yang makmur masih signifikan. Kontrasnya menjadi lebih jelas ketika membandingkan wilayah-wilayah yang berbeda. Kuala Lumpur dan Penang terus berkembang dengan pusat perbelanjaan dan kawasan keuangan baru. Sementara banyak komunitas pinggiran kota dan pedesaan, khususnya di Sabah dan Sarawak, terus tertinggal. Di beberapa wilayah di negara bagian ini, kemiskinan mencapai sekitar 20%. Perbedaan ekonomi juga dipengaruhi oleh etnis dan kebijakan pemerintah yang sudah berlangsung lama. Suku Melayu merupakan sekitar 69% dari populasi. Orang Melayu keturunan Tionghoa mewakili sekitar 24% dan orang India sekitar 7%. Kebijakan Bumi Putra diperkenalkan untuk mendukung masyarakat Melayu dan masyarakat adat. Namun, hal ini terus memicu perdebatan mengenai akses terhadap peluang bisnis, pendidikan, dan perumahan. Perumahan menyoroti ketidakseimbangan ini dengan lebih jelas dibandingkan faktor lainnya. Pada tahun 2023, rata-rata harga rumah di Kuala Lumpur adalah sekitar 600,000 ringgit Malaysia atau sekitar $140,000 AS. Sementara banyak keluarga pekerja berpenghasilan sekitar 3,500 ringgit Malaysia per bulan. Oleh karena itu, tinggal di kota modern tidak serta-merta berarti mampu membeli perumahan yang nyaman di sana. Adat istiadat Malaysia yang tidak tertulis yang mengejutkan pengunjung. Alih-alih dituangkan dalam undang-undang, beberapa adat istiadat Malaysia yang paling menarik ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di meja makan. Tradisi yang kerap mengejutkan pengunjung mancanegara adalah menyeruput sup dengan suara keras. Dalam banyak situasi, suara tersebut dianggap sebagai tanda bahwa makanan tersebut benar-benar sedang dinikmati, bukan sesuatu yang dianggap tidak sopan. Pernikahan dianggap lebih dari sekedar penyatuan dua orang. Banyak perayaan yang berlangsung beberapa hari dan mencakup perjamuan keluarga, upacara tradisional, dan pertukaran hadiah. Keberagaman budaya Malaysia yang kaya membentuk setiap perayaan. Sebuah pernikahan bisa memadukan tradisi Melayu, China, India, atau campuran keduanya, menjadikan acara tersebut sebagai acara penting bagi seluruh masyarakat. Pertukaran hadiah juga mengikuti adat istiadatnya sendiri, dan jam tangan, pisau, dan pedang umumnya dihindari karena dikaitkan dengan perpisahan, nasib buruk, atau konflik. Oleh karena itu, makna sebuah hadiah seringkali dianggap lebih penting daripada harganya. Menghormati generasi yang lebih tua juga sama pentingnya, karena mereka dianggap sebagai sumber kebijaksanaan yang berharga baik bagi keluarga maupun masyarakat pada umumnya. Rasa hormat ini ditunjukkan melalui sikap sederhana seperti menawarkan tempat duduk, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan berbicara dengan sopan. Rasa hormat yang sama berlaku ketika mengunjungi kuil, tempat suci, masjid, dan gereja, di mana pakaian sopan diharapkan. Wanita khususnya disarankan untuk menghindari pakaian pendek dan mengenakan baju lengan panjang dan celana panjang saat memasuki tempat suci. Malaysia menjadi hidup saat malam tiba. Saat matahari terbenam, Malaysia menawarkan lebih dari sekedar pemandangan cakrawala yang menakjubkan. Kehidupan malam di negara ini berkisar dari pasar malam yang ramai dan kafe tepi laut,
hingga desa nelayan yang sepi dan kedai makanan yang buka hingga larut malam selama berjam-jam. Pusat kehidupan malam Malaysia adalah Kuala Lumpur dengan bar rooftop club malam dan tempat pertunjukan musik live yang menarik penduduk lokal dan wisatawan. Menurut Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan Malaysia, aktivitas malam hari menyumbang sekitar 5,9 miliar ringgit Malaysia atau sekitar 1.3 miliar terhadap perekonomian nasional setiap tahunnya. Setiap destinasi memiliki suasana uniknya masing-masing. Jalan alur dan jalan paddling tetap ramai hingga larut malam. Sedangkan Panayang terkenal dengan jajanan kaki lima hingga larut malam, termasuk char kway, pancake lokal, dan makanan laut segar. Lancawi menawarkan kehidupan yang lebih lambat, menggabungkan pantai yang tenang, memancing malam hari, dan pesta pantai yang santai. Jauh dari perkotaan, malam hari menjadi lebih sepi, terutama di perkampungan nelayan. Keluarga dan tetangga berkumpul di sekitar lampu minyak untuk berbagi cerita dan menikmati makanan tradisional bersama. Di beberapa bagian Sabah dan Sarawak, festival rakyat malam hari mempertemukan masyarakat dengan musik, tarian tradisional, dan masakan lokal. Pengalamannya tidak terbatas pada kehidupan malam orang dewasa. Keluarga dapat menikmati aktivitas seperti jalan-jalan malam melewati hutan di Cameron Highlands atau jalan-jalan sore melewati perkebunan teh. Menurut teks asli yang mengutip Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 30% pengunjung kembali karena pengalaman kehidupan malam yang ditawarkan Malaysia, membuktikan bahwa malam di negara tersebut menawarkan lebih dari sekedar pesta. Sebaliknya, mereka mengungkap sisi lain kehidupan sehari-hari masyarakat Malaysia yang sebenarnya baru dimulai setelah matahari terbenam. Saita Reza yang mendefinisikan Malaysia. Untuk benar-benar memahami Malaysia, tidak perlu memulai dengan monumen-monumennya yang paling terkenal. Terkadang sejarah suatu negara paling baik diketahui melalui makanan yang disajikan di atas meja. Masakan Malaysia memadukan tradisi Melayu, China, India, dan pribumi. Selain cita rasanya yang tak terlupakan, setiap hidangan mencerminkan sejarah negara ini, migrasi, dan budaya jalanannya yang dinamis. Nasi lemak dikenal luas sebagai hidangan nasional Malaysia. Nasi lak dibuat dari nasi yang dimasak dengan santan, telur rebus, ikan teri renyah, dan sambal pedas. Merupakan sarapan favorit di seluruh Malaysia dan juga dinikmati di Singapura dan Indonesia. Menurut teks aslinya, ini tetap menjadi salah satu hidangan paling dihargai dalam masakan tradisional Malaysia. Hidangan klasik lain yang sangat populer adalah sate, yang terdiri dari ayam atau sapi yang direndam dalam bumbu, dipanggang di atas arang, dan disajikan di tusuk sate dengan saus kacang dan ketan. Ini adalah hidangan yang sering dinikmati di pertemuan keluarga, festival, dan pasar jajanan kaki lima. Char kway Panayang yang terkenal adalah hidangan mie tumis yang biasanya dibuat dengan udang, telur, ayam, dan banyak bumbu. Pengaruh India juga sama pentingnya. Roti chain adalah roti pipi bersisik yang biasanya disajikan dengan kari atau dal, sedangkan martabak adalah pancake gurih yang diisi dengan daging, telur, dan rempah-rempah yang kemudian dipotong kecil-kecil untuk dibagikan. Secara keseluruhan, hidangan ini membuktikan bahwa Malaysia tidak dapat didefinisikan hanya dengan satu rasa saja. Sebaliknya, setiap hidangan menyatukan tradisi dari berbagai budaya berbeda di meja yang sama. Selain Kuala Lumpur dan menara-menara ikoniknya, keajaiban alam Malaysia yang tersembunyi mengungkap sisi lain negara ini. Gunung-gunung yang menjulang tinggi, pulau-pulau yang damai, hutan hujan, dan kota-kota yang sepi memperlihatkan pemandangan menakjubkan yang tidak pernah dibayangkan oleh banyak wisatawan. Salah satu yang menarik adalah Gunung Kinabalu di Kalimantan, puncak tertinggi di Malaysia dan bagian dari situs warisan dunia UNESCO. Dengan ketinggian lebih dari 4,000 meter di atas permukaan laut, Gunung Kinabalu menarik para pendaki yang mencari tantangan yang bermanfaat. Jalur ini menanjak dari hutan hujan lebat hingga dataran tinggi yang sejuk dan berkabut, menawarkan pemandangan yang tampak seperti beberapa tahun cahaya jauhnya dari kota-kota Malaysia yang ramai. Ini adalah aspek negara yang baru ditemukan banyak pengunjung setelah bertualang keluar Kuala Lumpur. Bagi pecinta pantai, Kepulauan Perhentian yang terletak di lepas pantai timur Malaysia menawarkan pasir putih, air jernih, dan terumbu karang yang sebagian besar masih utuh. Pengalaman yang benar-benar berbeda menanti di Lancawi Sky Bridge, jembatan gantung sepanjang 125 meter di atas Gunung Mesin Chang,
Tempat pengunjung menikmati pemandangan panorama menakjubkan dari ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Di sisi lain, Chan kedua di Selinor terkenal dengan sawah hijau yang semarak dan makanan laut segar. Salah satu hutan hujan tertua di dunia. Taman Negara menawarkan jalur hutan, jalan setapak di puncak pohon, dan ekosistem yang sangat kaya. Selain Gua Batu, Pulau Redang, dan sejumlah pulau kecil, destinasi ini memperlihatkan Malaysia yang lebih tenang dan alami yang sangat kontras dengan citra perkotaan modernnya. Festival di Malaysia mengungkap sisi lain negara ini. Selain perayaan yang penuh warna, festival di Malaysia juga menawarkan wawasan menarik tentang keberagaman masyarakat di negara tersebut. Karena banyaknya komunitas etnis dan agama yang hidup berdampingan, acara-acara ini lebih dari sekadar hari libur biasa. Itu adalah tradisi yang membantu setiap komunitas mempertahankan identitasnya dari generasi ke generasi. Setiap komunitas merayakannya dengan caranya sendiri. Masyarakat Islam, Tionghoa, Melayu, Hindu, dan Dak di Kalimantan mempunyai adat istiadat yang unik. Usai Ramadan, Hari Raya Idul Fitri mempertemukan keluarga untuk mengunjungi kerabat, menyiapkan hidangan tradisional, dan merayakan bersama. Perayaan ini tidak hanya mencakup rumah keluarga, memenuhi masjid, lingkungan sekitar, dan pusat perbelanjaan dengan suasana meriah dan gembira. Acara penting lainnya adalah Thaipusam, yang sebagian besar dirayakan di Gua Batu, tempat ribuan jamaah dan pengunjung berkumpul untuk menghormati Dewa Marugan melalui upacara keagamaan. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah pengangkutan kavadi, bangunan besar yang dihias yang melambangkan keyakinan dan perlawanan. Tradisi ini telah menjadi salah satu gambaran perayaan yang paling dikenal di Malaysia. Pada tanggal 1 Juni, masyarakat Dhaka, Kalimantan merayakan Gawadak, menyambut musim panen. Perayaannya meliputi tarian tradisional, nyanyian, upacara leluhur, dan tuak beras tuak. Kalender budaya Malaysia juga mencakup Chingai Dipavali dan Week, yang mewakili tradisi Hindu dan Buddha Tiongkok. Bersama-sama, perayaan-perayaan ini menciptakan kalender budaya yang dinamis, di mana warisan budaya dirasakan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya dilestarikan di museum. Sebaliknya, budaya Malaysia menjadi hidup di jalanan, mengundang semua orang untuk mengalaminya secara langsung. Seberapa terjangkaukah kunjungan ke Malaysia dibandingkan dengan banyak negara tetangga? Malaysia tetap menjadi salah satu tujuan wisata paling terjangkau di Asia Tenggara. Backpacker dapat bepergian dengan nyaman dengan anggaran terbatas. Meskipun wisatawan yang mencari kenyamanan lebih masih akan menemukan banyak pilihan bagus. Keseimbangan ini menjadikan Malaysia menarik bagi pengunjung yang memiliki anggaran terbatas dan wisatawan mewah, karena makanan adalah salah satu pengeluaran termudah untuk tetap terjangkau. Menikmati makanan enak tidak harus mahal. Makan di restoran lokal atau kedai jajanan kaki lima biasanya hanya berharga $1 hingga $2. Sedangkan makan di restoran atau hotel mewah biasanya berkisar antara $7 hingga $10. Hidangan khas lokal seperti nasi laca dan roti canai banyak tersedia di restoran dan kafe murah di lingkungan sekitar. Akomodasi menawarkan fleksibilitas yang sama. Hostel hemat dan hotel sederhana biasanya berharga sekitar $12 per malam, sedangkan hotel kelas menengah yang nyaman biasanya berharga antara $25 dan $50. Wisatawan yang mencari kemewahan juga akan menemukan pilihan menarik dengan banyak resort dan hotel bintang 5 mulai dari sekitar $75 per malam, tergantung musim dan lokasi. Jaringan kereta api, bus, dan layanan kereta api Montreal yang luas di Kuala Lumpur memudahkan perjalanan, sementara tiket masuk ke tempat-tempat wisata seperti Menara Petronas, Gua Batu, dan museum biasanya berharga antara $2 dan $12. Untuk petualangan yang lebih lama, perjalanan sehari ke Lancawi, situs bersejarah, atau Taman Nasional biasanya berharga antara $24 dan $72 per orang. Jika keputusan cerdas dibuat mengenai makanan, akomodasi, dan transportasi, perjalanan 5 hingga 7 hari dapat dinikmati dengan biaya sekitar €200 hingga €450. Apa yang harus diketahui setiap pelancong sebelum mengunjungi Malaysia? Meskipun Malaysia adalah negara yang mudah untuk dijelajahi, kedatangan tanpa persiapan dapat menimbulkan masalah yang tidak perlu, karena iklim tetap hangat dan lembab sepanjang tahun. Pakaian tipis adalah pilihan paling praktis, namun setiap kali Anda mengunjungi kuil, tempat suci, masjid, gereja, atau tempat suci lainnya,
Anda diharapkan menggunakan pakaian sopan yang menutupi bahu dan lutut sebagai tanda hormat. Merencanakan pembayaran terlebih dahulu juga penting. Mata uang resmi Malaysia adalah ringgit Malaysia, disingkat MYR. Kartu kredit diterima secara luas di pusat perbelanjaan, hotel, dan restoran besar. Namun uang tunai tetap menjadi pilihan utama untuk membeli jajanan pinggir jalan, pasar lokal, dan banyak tempat di luar kota besar. Membawa uang kecil membuat pembelian sehari-hari menjadi lebih mudah, baik untuk membeli makanan, membayar transportasi, atau membeli tiket atraksi. Kereta api, bus, dan metro di Kuala Lumpur menawarkan cara yang nyaman untuk bepergian keliling kota. Sementara penumpang taksi harus selalu meminta pengemudi untuk menggunakan argo agar tidak membayar lebih dari yang diperlukan. Di luar ibu kota, bus kota dan kereta api merupakan pilihan yang dapat diandalkan untuk perjalanan jarak jauh. Banyak wisatawan memilih untuk mengunjungi kawasan ini antara bulan Maret dan September, saat cuaca biasanya lebih kering. Dari bulan Oktober hingga Februari, hujan lebat, terutama di sepanjang pantai timur Malaysia, terkadang dapat mengganggu rencana perjalanan. Keamanan pangan dan pribadi juga patut mendapat perhatian. Jika Anda tidak terbiasa dengan hidangan pedas, memesan versi yang tidak terlalu pedas adalah ide yang bagus. Meskipun Malaysia dianggap sebagai tujuan yang aman, tetap bijaksana untuk menjaga barang-barang Anda di tempat ramai dan membawa obat nyamuk serta obat-obatan dasar. Singkatnya, Malaysia lebih dari sekedar gedung pencakar langit dan pantai yang indah. Ini adalah negara tempat tradisi kuno, kota modern, kisah tersembunyi, keahlian memasak yang luar biasa, dan beragam budaya bersatu untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan. Jika perjalanan ke Malaysia ini mengejutkan Anda, jangan lupa untuk menyukai videonya dan tinggalkan komentar untuk memberitahu kami informasi apa yang membuat Anda terpesona.